Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Fandi dengan NIM 4612418021. Mohon maaf suara saya agak kecil karena saya sedang terkena batuk kering dan ini kan sehingga kayak ada radang ya. Jadi rasanya agak tebal gitu leher. Nah, di sini saya membuat sistem cek gula darah sederhana. Next, tentang aplikasi. Nah, di sini aplikasi ini itu bertujuan untuk melihat status suspek saat pengecekan gula darah ya. Nah, nanti di fiturnya itu ada kayak input nama serta hasil tes HbA1c. Nah, jadi pengguna itu tidak perlu menentukan diagnosa suspek karena sudah tersedia di aplikasi ini. Jadi misalnya nilainya berapa, nanti masuk ke kategori apa, nanti cuma mengonversi itu aja sih. Selain itu, nanti pengguna dapat melihat urutan dari penderita diabetes akut. Jadi penderita diabetes sampai prediabetes. Nah, ini background terkuat saya mengapa saya ingin membuat, karena menurut IDF tahun 2022, itu Indonesia itu negara dengan penderita diabetes terbesar kelima di dunia, sebanyak 19,5 juta kasus. Nah, jadi karena di Indonesia itu pengidap diabetesnya itu besar, itu dengan adanya aplikasi ini, itu kita dapat membantu menyadarkan masyarakat dan dapat membantu mengecek gula darah sehingga untuk kesadaran tentang bahaya diabetes itu dapat meningkat. Nah, di sini menurut Halodoc, itu diabetes itu adalah penyakit kronis atau yang dapat penyakit dengan jangka panjang ya, berangsur jangka panjang. Nah, penyakit ini itu ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah hingga di atas nilai normal. Nah, ini diabetes, khususnya untuk tipe 2, itu terjadi karena tubuh pengidapnya itu tidak lagi mampu mengambil gula di dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Lalu menurut dokter, itu diabetes mellitus juga sama ya dengan diabetes tipe 2, itu terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan itu tidak bisa digunakan dengan baik, atau bisa disebut dengan resisten insulin. Nah, nah untuk kriteria HbA1c di sini, itu ada 3 ya, itu ada normal, prediabetes, dan diabetes. Untuk normal, itu kurang dari 5,7%. Untuk prediabetes adalah 5,8 sebenarnya sampai 6,4%. Lalu untuk diabetes itu 6,5 atau lebih. Mohon maaf ralat ya, untuk prediabetes itu tetap 5,7 ya. Kalau kurang dari 5,7 nanti masuk normal. Izin untuk minum. Nah, sekarang kita masuk ke flowchart. Nah, di sini ada 2 flowchart ya. Untuk penampilan data, ini saya buat sub karena tidak muat ya. Nah, di sini lalu start, lalu memasukkan jumlah uji atau jumlah suspeknya. Nah, setelah memasukkan suspeknya, misalnya ada 5, nanti memasukkan nama, setelah itu memasukkan kadar gula. Nah, lalu menampilkan data. Dan di sini menampilkan data itu ada proses tertentu ya. Nanti prosesnya setelah ini nanti kami jelaskan. Lalu ketika pengguna itu ingin mencari suspek dengan kadar gulanya itu kadar HbA1c itu lebih dari 5,7%, itu nanti akan menampilkan data urut dari diabetes tertinggi sampai prediabetes terendah. Jika tidak ingin mencari, maka langsung aplikasi selesai atau finish. Nah, ini untuk
ini ya, menampilkan data ini ya, subprosesnya ya. Nah, di sini subproses, di sini jika kadarnya benar. Ya, jika kadarnya itu lebih dari 6,5%, maka suspek masuk ke diabetes, lalu ke finish gitu, untuk menampilkan datanya. Nah, jika kadarnya itu lebih dari 5,7, maka nanti masuk ke suspek prediabetes di sini. Lalu jika kadarnya itu kurang atau false di sini kan, kurang dari 5,7 nanti masuk ke suspek normal. Nah, di sini nanti masuk ke pseudocode. Ya, ini sebenarnya hampir sama ya dengan nanti untuk apa? Untuk programnya ya. Di sini ada integer I, integer D, char OK, struct data. Nah, ini integer I umum lah ya, untuk looping itu I emang nggak tahu aja, itu kan penggunaannya banyak gitu kan. Nah, di sini int D itu saya deskripsikan untuk data ya. Jadi int D itu untuk memasukkan jumlah banyak suspek. Char OK itu nanti untuk kayak ingin menampilkan pengurutan data atau tidak untuk sort. Lalu di struct data, mengapa saya memilih struct? Karena struct itu dapat seperti apa ya, menggabungkan dua ini ya, apa tipe data yang berbeda, sehingga untuk melakukan sorting itu dapat digabung gitu dengan adanya struct data. Nah, di sini compare data. Nah, compare data itu untuk melihat mengurutan ya, mengurutan data data terbesar atau data terkecil. Nah, di sini ada ball compare. Ini data untuk D1 dan D2. Nah, di sini jika data D1 itu lebih kecil dari D2 data gula, maka nanti return true. Jika tidak, nanti return false. Nanti ini bisa apa ya, dijelaskan nanti ya setelah di source code. Nah, ini fungsi penentuan diabetes mellitus. Ini yang bersama ya. Ini kita pakai data diabetes. Nah, di sini nanti data suspek nanti pakai kurung. Nanti ini maksudnya untuk array ya. Nah, di sini looping yang kami gunakan adalah looping for. Looping for-nya itu dari I-nya itu sama dengan 0, I-nya kurang dari D. Jadi kurang dari D itu berarti kan data suspek. Kalau data suspeknya 5, berarti ini urutannya dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Bentar. Jika if suspek I gula itu kurang dari 6,5, outputnya nanti terkena diabetes nanti. Nanti dibuat seperti tabel nanti rencananya. Jadi ini sama dengan flowchart tadi ya. Nah, jika else if nanti suspek gula itu lebih dari 5,7 nanti masuknya prediabetes, sedangkan tidak sama sekali nanti outputnya normal. Nanti kita return suspek I gula. Nah, ini untuk menampilkan tabel ya. Nah, di sini umum ya, kita pakai looping. Lalu outputnya, di sini outputnya itu kan I plus 1 atau I plus plus atau apa ya, I sama dengan I plus 1, bebas sebenarnya. Entah kenapa lebih suka yang seperti ini, nggak tahu deh. Udah watak kan, udah masing-masing mungkin. Ini outputnya suspek I nama, itu untuk menampilkan namanya ya. Lalu suspek I nama tuh nanti di stringnya itu nanti nampilkan string nama tadi. Nah, nanti output suspek I gula itu nanti double gula. Lalu output tekanan. Nah, ini di sini suspek I. Nanti saya jelaskan di source code ya. Ini fungsi penentuan DM. Nanti untuk membuat function untuk seperti apa ya? Mungkin looping untuk fitur nanti. Nah, di sini nanti pakai while true ya. Khusus ini saya pakai while true. Izin minum.
Nah, di sini output-nya itu cari data penderita diabetes. Nanti jika memasukkan huruf Y, nanti langsung sort ya. Di sini sort suspect plus D, compare, nanti untuk mengaktifkan block compare tadi, untuk sorting data, lalu memasukkan tabel. Nah, ini sort itu nanti bisa dijelaskan lagi ya. Ini saya kasih clue, nanti ini sortnya nanti pakai integer algorithm. Nanti saya jelaskan lagi. Intinya ini nanti pakai integer toh, include algorithm nanti. Nanti jika tidak menampilkan, nanti output-nya ya ada tulisan terima kasih gitu. Kalau misalnya inputnya selain Y atau N, nanti akan menimbulkan apa ya? Nanti ada warningnya. Warning input yang dimasukkan salah gitu. Lalu menampilkan lagi. Bentar. Bentar. Lalu menampilkan lagi di ini, while true-nya ini output, cari data penderita diabetes gitu. Ini main programnya ya. Mending langsung ke source code mungkin. Bentar. Nah, ini source code-nya ya. Mungkin source code-nya nanti bukanya di kode blok aja. Ini saya stop share aja ini. Ya. Bentar. Kode blok, oke. Ini udah masuk, nanti saya share screen. Saya buka di sini aja, bukan ya, di VS Code aja ya. Nanti bisa membesar atau memperkecil tulisan nanti. Lebih enak. Nah, besarnya dulu. Oke. Zoom. Oke, share. Nah, udah masuk ya di sini. Oh, bentar. Ini bukan project saya ini. Bentar nih. Aduh. Bentar ya. Bentar. Malah projectku. Dokumen CPP. Oke. Bentar di proyek. Lalu masuk ke sistem cek gula ini ya. Bentar. Nah, ini saya perbesar dulu kayaknya. Nah, mantap ini. Oke. Di sini include stream, manip, algorithm. Nah, ini stream umum ya untuk CPP ya. Kalau untuk include algorithm, CPP kok ini. Include algorithm itu nanti untuk mengaktifkan sort ya sama compare itu ya. Kalau enggak kan nanti kan pakai kayak apa ya, pakai tem. Nah, kalau pakai tem tuh agak rumit ya. Kalau ada yang mudah kan kenapa harus mempersulit gitu. Lalu di sini ada include manip. Nah, di sini fungsi dari include manip itu untuk apa ya? Mempercantik tabel gitu. Nah, di sini jangan lupa pakai using namespace std supaya apa ya, tidak terlalu ribet untuk mengetik apa ya, kayak si out atau si in-nya gitu. Lalu di sini ada struct data. Oh ya, di struct data itu kan saya kan mungkin dan jelaskan ya, ini fungsinya untuk menggabungkan dua tipe data yang berbeda. Ini string nama dan string gula. Kalau mungkin pakainya, kalau nggak pakai struct data nanti untuk masalah sort nanti cuma salah satu aja nanti. Misalnya kalau ingin sorting nilai tertinggi untuk gula, nanti namanya nggak ikut ke sort gitu. Kalau cuma nama aja nanti malah ke sortnya malah namanya aja, dan
bahkan mungkin nggak bisa ya. Kalau nanti misalnya string, ini nanti perlu dirubah dulu, atau apa misalnya, pakai double, lalu convert kayak namanya, itu mungkin malah lebih ribet gitu. Lalu ini pakai integer i, integer 1.000.000 umat ya. Lalu ini integer d, sudah saya jelaskan tadi untuk memasukkan suspek. Ini char, oke, bawa compare. Ini data B1, data B2 ya. If B1 gula, if B2 gula. Lah ini untuk apa ya? Untuk mengaktifkan di sort-nya tadi ya, pakai compare. Jadi kalau pakai kata lain, saya nggak tahu, pengalaman saya itu nggak bisa. Harus ada kata compare. Tapi nggak tahu juga ini ya. Nah, ini double diabetes. Ini data suspek ya. Nah, ini datanya itu ambil dari ini struct data. Nah, suspeknya itu ini kan saya membuat sendiri. Jadi di sini buat namanya langsung suspek. Kalau misalnya data pasien gitu, bisa. Ini ada keterangannya untuk menentukan gula darah. Nah, ini suspek I. Nah, ini kan dari looking for ini. Nah, ini langsung NL aja ini, apa ini. Kalau pakai ini kan short NL, atau mungkin garis miring gini, misalnya T atau N, itu bisa. Nah, di sini return suspek I, gula, gitu. Nah, ini void table. Lah, ini untuk mengaktifkan sistem CLS. Di sini. Nah, ini udah ditentukan code-nya. Nama, HP di sini ada nomor, nama, HbA1c, kondisi, gitu. Nah, di sini udah pakai set EOS flag, itu nanti memasangnya di left. Kalau red bisa, tapi agak lucu sih kalau tabel internasional, tapi memasangnya itu di kanan gitu kan. Nah, ini di left, kiri, atau mungkin jawabannya kiwo. Nah, ini set W itu kayak setting untuk penempatannya ya. Dari hitungnya itu dari ke kiri ke kanan gitu. Nah, ini mengapa setnya 25, STW ini 15, 14, 14 gitu. Nah, di sini ada diabetes. Ini suspek I gitu. Mengapa suspek I aja? Tidak, misal tadi kan di sini kan return, nah suspek I titik gula. Mengapa? Nah, karena itu ada keanehan saat saya melakukannya. Kalau misalnya gini data, nanti itu outputnya itu apa ya? Di sini kan harus apa ya? Di pointer gitu. Harus ada salah satu ya di pointer. Ini sudah saya pointer aja itu perlu pointer lagi gitu loh. Ditambah di sini nggak bisa, ditambah sini juga nggak bisa gitu. Dan yang kedua, mengapa nggak bisa? Karena kan udah return kan, jadi ya gini udah perlu. Dan ini for your information bahwa apapun untuk apa ya menampilkan, misalnya kan double diabetes gini ya, harus ada kayak pointernya. Nanti bisa belajar lebih lanjut tentang masalah pointer gitu. Nah, di sini void pilihan data suspek gitu. While true, ya. Nah, ini sort suspek, ini kan panggilan dari tadi ya, suspek ini ya, data suspek. Lalu suspek plus D, nanti suspeknya itu ikuti di jumlah banyaknya D tadi ya. Lalu compare lah, compare ini tuh dari ini loh, double compare ini ya. Untuk urutan, kalau misalnya ini kan lebih kecil dari B2 gula, nah nanti bisa mengurutannya dari data terbesar ke terkecil. Gitu. Sebenarnya kalau pakainya itu gini, lebih kecil, nanti malah data terkecil ke data terbesar. Gitu. Nah, ini untuk mainnya ya. Ini sama. Nah, di sini ada ya tulisan warning, tanda koma menggunakan titik. Saya belum bisa untuk merubah komanya titik
menjadi real koma itu saya belum bisa ya untuk CVP ya. Jadi harus ada warningnya agar apa ya, pengguna itu sudah ada kabar bahwa harus pakai titik untuk menjadi koma gitu. Masukkan banyak data yang ingin dicek gitu. Langsung input D. Lalu di sini data suspek D. Nah, ini kan data suspek D ya. Ini sudah ditentukan di sini ya. Suspek D-nya tuh dari ini. Nah, ini kita pakai for. Nah, ini kan data ke I plus 1. Berarti data pertama, data kedua, sampai data kelima gitu. Lalu masukkan nama. Namanya apa gitu, nanti masukkan. Lalu masukkan nilai HB A1C. Nah, lalu memasukkan nilainya. Setelah itu nanti muncul lagi data kedua, masukkan nama, lalu masukkan nilai HbA1c, seterusnya. Nah, di sini lalu menampilkan apa? Function dari tabel, nanti suspeknya jangan lupa dimasukkan, lalu pilihan. Begitu. Nah, untuk runnya gimana? Nah, kalau run sih sepertinya lebih enak pakai kode blok ya. Bentar. Saya agak susah pakai CPP kalau di VS Code. Bentar. Bentar. Oke. Kita share screen lagi untuk kode bloknya. Share. Oke. Nah, di sini udah terlihat ya. Ini sama. Oke. Nah, benar. Di sini ya. Oke. Nah, di sini masukkan banyak data yang ingin dicek gitu. Ini udah tampil belum ya? Nggak tampil ya? Oke, bentar. Bentar ya. Nggak tampil ternyata. Stop share. Share screen. Oh ya, saya nggak out, jadi nggak di layar ya. Bentar, nah ini aja. Share. Kelihatan? Udah kelihatan ya ini ya? Nah, oke. Saya perbesar aja. Nah, mantap ini kayak. Nah, nggak bisa diperbesar ini. Udah lama nggak main CMD, mainnya terminal. Ini masukkan banyak data yang ingin dicari, misalnya 5 gitu aja ya. Nah, data pertama misalnya ini tuh misalnya 5,7, enggak, nah 5,7, pakai titik ya, jangan lupa pakai titik. Lalu ibu tuh 5, Budi ada misalnya 6,7, ini Ibu Budi dan ada 60, itu 6 gitu aja, 6.0 nggak apa-apa sih, dan Ani ada 8 itu misalnya ya. Nah, ini setelah input, nah lalu masuk ini. Nah, ini Ibu Budi dan Ani itu. Ini kan prediabetes, normal diabetes, prediabetes, dan diabetes. Nah, cari data penderita diabetes. Berarti ya kita cari itu yang diabetes dan prediabetesnya. Ini mungkin ada kesalahan ketik ya. Mungkin bisa ditambah. Y gitu. Nah, ini udah terurut ya. Dari Ani, Budi, dan ini Ibu. Nah, di sini kan terbesar 8, diabetes. Lalu prediabetes ini terkecil 5,7 ya. Nah, ini 5 normal. Lalu kita pilih N ini ya untuk keluar. Bentar, jangan N dulu. Untuk memastikan kita pilih emoh gitu. Nah, ini kan langsung toh. Ini kan EMOH. Ada ini ya.
warning, input yang masukkan salah. 1, 2, 3, 4. Terus masukkan yang benar. Ini soalnya kan masukannya satuan gini. Cari data penderita diabetes, kita N. Nah, nanti masuk, kalau ada keluar tulisan terima kasih. Seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya, saya tampilkan PowerPoint-nya aja kayaknya ya. Nah, ini tampilan inputnya ya. Sudah saya tampilkan tadi, seperti ini. Nah, ini untuk inputnya. Nah, ini untuk output sebelum sortir. Nah, ini setelah sortir. Nah, ini untuk apa ya, keluar sistem. Nah, kesimpulan pada apa ya, pembuatan sistem ini itu mana ya? Apa ya? Sistemnya itu ya berjalan secara sempurna ya, karena belum sempurna ya, karena kita tahu di kolom value dari field ini yang mana ya? Ini toh kondisi itu kan masih menampilkan tulisan misalnya pre-diabetes, tapi di sini 5,7. Itu karena nilai HbA1c ini itu masih ngikut. Kami itu belum tahu caranya untuk memisahkannya gitu. Nah, cuma itu aja. Selain itu juga, udah ya. Selain itu, nanti kedepannya perlu menghilangkan angka pada file kondisi, jelas ya, karena permasalahan terbesarnya itu ada di situ. Nah, nanti setelah itu dapat membuat seperti apa ya, menambah, mengubah, serta menghapus data pada program. Jadi itu per apa ya, per baris itu. Nah, di sini misalnya ini ada 5,7 prediabetes. Oh, ternyata nilai HbA1c-nya itu bukan 5,7, misalnya misalnya 5,4 gitu. Itu kan perlu di apa ya, retrieve ya, atau enggak ya, tetap update ya, berarti perlu diupdate gitu, atau di delete seperti itu. Terima kasih telah mengikuti presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, baik itu perkataan maupun penjelasan tadi yang kurang sempurna, karena apa ya, selain mungkin dari sistem kami yang kurang dari sempurna tersebut, saat penjelasan juga apa ya, sedikit ngelantur ya, karena saya sedang ada masalah dalam kesehatan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.